Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Mengejutkan, jenazah ini diantar oleh 70.000 malaikat. Ternyata semasa hidup lakukan ini. Setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Namun kita tidak pernah tahu kapan, di mana dan bagaimana kita mati pada nantinya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan sebaik mungkin bekal yang akan kita bawa untuk menuju kehidupan di akhirat kelak. Sungguh beruntungnya orang yang diantar dan dimuliakan jenazahnya ketika ia sudah meninggal dunia. Bahkan manusia yang paling mulia pun ikut mengurusi segala hal dalam pengurusan jenazah itu. Dikisahkan jenazah yang diantar oleh 70.000 malaikat menjelaskan kepada kita bahwa orang yang taat dan baik maka akan mendapatkan kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bermula ketika ada salah seorang yang meninggal pada zaman Rasulullah. Orang itu bernama Sa'ad. Ketika Sa'ad meninggal, Rasulullah selalu sibuk mengurus jenazahnya. Dengan tidak menggunakan alas kaki dan sorban, beliau kesana kemari mengurus jenazah itu dengan baik dan sibuk. Bahkan Rasul rela turun ke liang lahat itu untuk mengatur tempat agar baik untuk digunakan jenazah. Padahal Rasulullah jarang melakukan hal ini pada jenazah lainnya. Melihat perilaku Rasul, para sahabat pun terheran-heran. Mengapa Rasulullah mengurusi jenazah itu dengan tidak biasa? Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya mengapa Rasulullah begitu semangat mengurusi jenazah Sa'ad. Rasulullah pun menjawab bahwa sesungguhnya beliau melihat malaikat Jibril dan lainnya juga melakukan apa yang beliau lakukan. Bahkan terdapat 70.000 malaikat yang ada di pemakaman itu. Tiba-tiba datanglah ibu Sa'ad yang melihat Rasul berada di liang lahat untuk mengurusi jenazah anaknya. Kemudian ia menjerit bahagia dan mengatakan bahwa sungguh beruntung anaknya. Pasti anaknya akan masuk surga. Kemudian Rasulullah pun mengingatkan kepada sang ibu agar tidak mendahului kehendak Allah. Meskipun dalam pemakamannya diikuti 70.000 malaikat dan Rasulullah juga ikut dalam pengurusan jenazahnya, tetapi ia masih mendapatkan kesempitan di alam kubur. Hal ini terjadi karena ketika masih hidup, Sa'ad memiliki praga yang buruk dalam keluarganya. Berdasarkan hal ini, kita tahu bahwa tidak ada yang bisa menjamin seseorang akan masuk ke dalam surga apapun itu, termasuk jenazah yang diantar Jibril, kecuali Nabi Muhammad. Selain itu, seseorang yang memiliki amalan sebanyak apapun, jika ia tidak baik terhadap keluarganya, maka hal itu sia-sia. Sebuah dalil menjelaskan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang baik pada keluarganya. Keluarga adalah orang pertama yang memiliki waktu lebih dalam hidup kita. Antar anggota keluarga saling membantu dan mengingatkan dalam kebaikan. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berbuat baik pada keluarga. Bagi seorang muslim, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua, suami, istri, anak, saudara, dan anggota keluarga lainnya. Percuma jika kita berbuat baik pada orang lain, tapi mengabaikan keluarganya, karena setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban atas masing-masingnya. Orang yang didatangi banyak malaikat di pemakamannya saja tidak menjadi jaminan untuk masuk surga. Bahkan masih juga mendapatkan siksa karena perbuatan buruknya pada keluarga. Hal ini mengajarkan pada kita bahwa tak ada yang bisa mendahului ketetapan Allah.
apapun yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan di dunia. Ada juga kisah seorang wanita yang terbebas dari siksa kubur karena sholawat Nabi. Sebuah kisah tentang keistimewaan sholawat Nabi diceritakan dari Tismarul Yani'ah, Fil Riyadil Badriyah, karya Syekh M. Nawawi Banten. Bermula ketika seorang ibu tua mendatangi Imam Al-Hasan Al-Basri. Ia bercerita, baru saja ditinggal mati anaknya yang perempuan. Kepada Al-Hasan Al-Basri, ia menyampaikan kerinduan mendalam kepada anaknya. Saya merasa kehilangan. Saya ingin mengetahui keadaan si anak. Dan saya ingin berjumpa dengan putri saya, meski dalam mimpi, katanya. Al-Hasan Al-Basri memahami perasaan yang dialami oleh tamu tersebut. Ia kemudian menyarankan si ibu untuk melaksanakan sembahyang 4 rakaat setelah sembahyang Isya. Bacalah surat Al-Haqqum Mutakasur sekali setiap rakaat setelah membaca surat Al-Fatihah. Lalu berbaringlah, bacalah sholawat Nabi hingga kau tertidur, ujar cendikawan muslim tersebut. Perempuan itu mendengarkan baik-baik fatwa Al-Hasan Al-Basri. Ia segera pulang dan menjalankan fatwa tersebut. Terjadilah apa yang dikehendaki si ibu. Ia dapat berjumpa dengan anak perempuannya yang telah meninggal. Tetapi ia begitu terkejut melihat anaknya terbelenggu dan terpasung dalam siksa kubur. Bangun tidur, ia kembali menemui Al-Hasan Al-Basri. Ia mengabarkan kondisi anaknya di alam barzah. Mendengarkan cerita si ibu, Al-Hasan Al-Basri pun sempat gelisah dan bimbang sesaat. Al-Hasan Al-Basri menyarankan tamunya untuk bersedekah yang amalannya dihadiahkan untuk ahli kubur yang dimaksud. Ibu tersebut pulang. Ia mengikuti saran Al-Hasan Al-Basri. Benar saja, kondisi anaknya berubah di alam kubur. Tapi kali ini, Al-Hasan Al-Basri yang justru bermimpi bertemu anak perempuan tersebut. Pada malam itu, Al-Hasan Al-Basri seperti berada di taman surga yang terdapat sofa bagus di dalamnya. Di taman itu, Al-Hasan Al-Basri melihat seorang perempuan muda yang cantik dengan mahkota cahaya di kepala. Apakah Tuan mengenal saya? Perempuan muda itu menyapa Al-Hasan Al-Basri. Tidak, aku putri dari seorang ibu tua yang mengunjungi Tuan. Iya, tapi bukan seperti ini. Sebaik ini ibumu menceritakan kondisimu, kata Al-Hasan Al-Basri terheran. Tuan benar, kemarin-kemarin keadaanku memang demikian, buruk dan tersiksa. Lalu dengan apa kau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Di alam barzah kami berjumlah 70.000 orang menerima siksa kubur. Tetapi suatu hari ada seorang saleh yang baik hati melewati pemakaman kami. Ia membaca sholawat Nabi sekali dan menghadiahkan pahalanya untuk kami, sehingga Allah membebaskan kami dari siksa tersebut melalui keberkahan Rasulullah SAW. Keadaanku berubah sampai 180 derajat menjadi lebih baik. Seperti Tuan lihat sekarang, jawab perempuan tersebut. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.